Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hariku kami sampaikan sari barito utama. Bupati Eka Putra menyatakan komitmen dan konsistensi penuh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menyukseskan pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru, seksi Sicincin Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat ingin sektor UMKM bidang tenun Nagari Ampalu dapat menjadi pionir keberhasilan program Zakat Community Development atau ZCD. Buletin Barito Minangko dibacakan oleh Dedi Putra. Bupati Eka Putra menyatakan komitmen dan konsistensi penuh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menyukseskan pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru, seksi Sicincin Bukit Tinggi. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan komitmen kokoh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru, seksi Sicincin Bukit Tinggi. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri rapi pembahasan persiapan proyek strategis nasional yang diprakarsai Kementerian PU di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dalam forum koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Sumbar itu, Bupati memaparkan bahwa panjang trase jalan tol dan melintasi wilayah Kabupaten Tanah Datar mencapai lebih kurang 18 kilometer. Eka Putra menyampaikan bahwa tahapan sosialisasi awal kepada masyarakat lah dilaksanakan secara baik, hingga kini alun ditemukan adanya gejolak persoalan dan berarti. Meskipun sejauh dinilai aman dari konflik lahan, Bupati menyampaikan pesan khusus dari para nenek mama atau tokoh adat terkait pengamanan situs komunal warga. Dirinya menginginkan agar penonton desain fisik jalan bebas hambatan itu nantinya sama sekali tidak mengenai kompleks pandang perkebunan, rumah kadang maupun bangunan surau masyarakat. Oleh karena itu, Eka Putra berharap pihak Kementerian Kontraktor dapat segera menyerahkan dokumen detail trase terbaru agar Pemkab dapat langsung melakukan peninjauan lapangan secara faktual. Dengan tim kami lengkap datang ini Pak Dirut, Pak Kajati, saya ada Pak Kajari saya juga, Kak Kamta juga, dari BPN Pak Sekda. Kami Tanah Datar sudah siap penuh mendukung pembangunan jalan tol ini dengan yang terpanjang kami dengan bahasanya ada 18 kilo. Jadi kami lengkap termasuk para kasih Datun, kasih Intel, Kadis PU, kami lengkap hadir untuk mensupport ini. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan bahwa sejak awal perencanaan bergulir, pihaknya tetap konsisten berada di barisan terdepan dalam menyukseskan pembangunan infrastruktur dan akan mendongkrak ekonomi daerahku. Irsyad melaporkan. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sumatera Barat, Dedi Triharyadi, memastikan berbagai persoalan dan sempat menghambat pembangunan jalan tol Padang Sicincin Bukit Tinggi alah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan. Dedi mengatakan pembangunan ruas tol Padang Sicincin Bukit Tinggi diharapkan segera dimulai dan dapat selesai tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Sumatera Barat. Dedi menambahkan kejaksaan akan taruh melakukan pendampingan hukum selama proses pembangunan berlangsung. Gubernur Sumatera Barat ingin sektor UMKM bidang tenun Nagari Ampalu dapat menjadi pionir keberhasilan program Zakat Community Development Kabupaten 50 Kota. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildian Sarula meluncurkan program Zakat
Community Development atau ZCD Barupo Kampung Zakai di Nagari Ampalu, Kecamatan Lare Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota. Program itu diaroan menjadi motor pemberdayaan masyarakat sekaligus mempercapai pemulihan ekonomi melalui pengembangan usaha tenun sebagai sektor unggulan nagari. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah bahwa program Kampung Zakai merupakan hasil kolaborasi antara Basnas RI, Basnas Kabupaten 50 Kota, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten 50 Kota, serta sejumlah lembaga takai. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menuturkan, Zakai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga harus mampu mendorong lahirnya usaha-usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya menurut Mahyildi, pengembangan sektor tenun sebagai fokus program perlu dipilih karena memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi bagian dari identitas budaya Minangkabau. Dirinya optimis produk tenun Nagari Ampalu mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Saya sengaja pada hari ini pakai tenunan ini, karena memang pada beberapa tahun yang lalu dengan Bank Indonesia, kita di Sumatera Barat memang memudahkan tenunan dari Halaban dan kemudian tenunan dari Silungkang, tenunan dari mana? Apa? Karena memang itu ada di masyarakat kita. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf. Menurutnya, potensi dana sosial keagamaan di Sumatera Barat sangat besar jika dikelola secara profesional untuk mendukung pembangunan job pemberdayaan umat. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kota Padang Panjang berencana mengoptimalkan pemanfaatan tanah air farm di kawasan Sungai Ando RT 6, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat untuk mendukung pengembangan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis mengatakan kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas kopi dan dapat menjadi produk unggulan daerah apabila dikelola secara serius. Untuk mendukung perencanaan pembangunan, Henry meminta lurah bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait segera melakukan pendataan terhadap pemanfaatan tanah airfrag elok untuk perkebunan, pertanian, pemukiman maupun fungsi lainnya. TMMD N9 K129 tahun anggaran tahun 2026 Makodim 030 Ampere Agam bangun jalan sepanjang 1,9 km di Palupua. Berikut laporan Joni Marbeta. Pasukan siap diperiksa. Laksanakan. Wilayah Kodim 0304 Agam. Piko Hendrika Sandro SIP MSI. Pangkat NRP. Letnan Kolonel Infanteri NRP 1106 00 2932 0785. Jabatan Dandim 0304 Agam. Melaporkan pembukaan badan jalan dari Jorong Simangung ke Jorong Lariang Nagari nan 7 Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam sepanjang 1,9 km dengan lebar 6 meter. 2. Pengerasan jalan sepanjang 582 meter kali 4 meter. 3. Pengecoran badan jalan sepanjang 582 meter kali 3,5 meter. 4. Jembatan Aramco 2 titik. 5. Rehab MCK 5 unit. 6. Bedah rumah tidak layak huni dalam kurung RTLH sebanyak 6 unit, TNI Manunggal air bersih 5 titik, program ketahanan pangan 1 hektar, penanaman pohon 200 batang. Sasaran non-fisik penyuluhan. Program TNI Manunggal membangun desa Nagari TMMDN K129 tahun anggaran 2026 Makodim 030 Ampere Agam resmi dibuka di lapangan kantin Yura Praja Makodim 030 Ampere Agam di Bukit Tinggi dengan mengusung tema TMMDN Satuan Langkah Membangun Nagari dari Desa dan di Pusatan di Nagari nan 7 Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam dengan Inspektur Upacara IRUP dipimpin Wakil Bupati Agam Haji Muhammad Iqbal SE MKOM didampingi Kasrim 032 Praja Kolonel Infanteri Irfan Yusri, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP, Serato Dandim 030 Ampere Agam Leit Kolonel Infanteri Viko Hendrika Sandro SIPMSI selaku dan Satgas TMMDN K129 dan Pos Lanut Gadwi Letu Sus
Ihsan Effendi selaku staf ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat bidang pembangunan kemasyarakatan dan SDM Nizam Ulmulung. Pembukaan ditandui jo pemasangan pita kepada personel Satgas penandatanganan kerjasama antara Makodim 030 Ampek Agam dan pemerintah daerah Kabupaten Agam, penyerahan alat kerja secara simbolis serta pemukulan gong sebagai tanda dimulainya TMMDN selama 30 hari. Satgas TMMDN akan membuka dan meningkatkan akses jalan sepanjang 1.900 meter dengan lebar 4 meter. Program juga mencakup penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat. Momentum semakin bermakna ketika Wakil Bupati Agam menyerahkan peralatan kerajo secara simbolis kepada personil Satgas TMMDN. Dentuman gong nan dipukul Kasrem 032 Wirabraja Kolonel Infanteri Irfan Yusri menjadi penandu resmi dimulainya TMMDN ke-179 tahun anggaran 2026. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan TMMDN merupakan wujud sinergi TNI, pemerintah daerah, jo masyarakat dalam mempercapai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kehadiran TMMDN merupakan bukti nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, jo TNI dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat, khususnya keterbatasan infrastruktur dan selama menjadi kendala aktivitas ekonomi warga. Menurutnya, keberhasilan TNI membaur jo hidup bersama masyarakat adalah melahirkan kepercayaan publik dan tinggi sehingga berbagai program pembangunan dapat dirasuan dilaksanakan secara gotong royong. Tentu kami ucapkan terima kasih ya kepada TNI dan kepada Pemda Provinsi yang telah menetapkan Kabupaten Agam sebagai tempat dari TMMN, program dari TNI. Kami berharap dengan adanya program ini masyarakat di Kecamatan Palupuh itu bisa terbantu, khususnya di Nagari dan Tujuh. Harapan kita seperti itu. Dan kegiatan ini sudah lama dinantikan oleh masyarakat. Tentu Pemda Kabupaten Agam sangat mendukung dan berterima kasih sekali, Pak. Pada kesempatan 7 disarankan pula bantuan 250 sak semen dari pihak PT Semen Padang, bantuan rehabilitasi ampek rumah indak layak huni RTLH senilai 100 juta rupiah dari Basnas, serta ampek ratih bibit pohon buah dari Balai Benih Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Usai dari seluruh rangkaian seremoni, suasana berubah menjadi hangat melalui tradisi makan majamba bersama prajurit TNI, pejabat pemerintah, nenek mamak, tokoh masyarakat dan warga duduk bersilo menikmati hidangan dalam satu hamparan jamba tanpa sekat jabatan maupun status sosial. Joni Marbeta mengabat untuk berita Rakyat Minang pada siang hari ko. Kuartir Cabang atau Kuarcap 0317 Gerakan Pramuka Kabupaten Pasaman Barat menjalin kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Talu sebagai upaya memperkuat pembinaan warga binaan. Ketua Kuarcap 0317 Pasaman Barat Risnawanto mengatakan perjanjian menjadi langkah awal pelaksanaan kegiatan kepramukaan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembinaan karakter warga binaan permasyarakatan atau WBP. Riswanto menambahkan pendidikan kepramukaan ini di lingkungan lapas bertujuan membantu warga binaan menjadi pribadi nan berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, sarato mandiri sehingga siap kembali diterima di tengah-tengah masyarakat setelah menjalankan masa pembinaan. Masa Ta'aruf Murid Madrasah tahun ajaran 2026 secara resmi dimulai serentak di Kabupaten 50 Kota. Berikut laporan Nur Afni Susilawati. Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda tahun ajaran 2026 adalah resmi dimulai secara serentak di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Salah satunya berlangsung di MTSN 3 50 Kota. Secara keseluruhan ada sampai puluhan 7 madrasah, mencakup tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, juga madrasah aliyah. Fokus utama dari orientasi adalah untuk membantu murid baru menyesuaikan diri juga lingkungan sekolah, sekaligus memetakan minat
jo bakat mereka sejak dini. Penyelenggaraan orientasi tahun KOI juga memberikan perhatian besar pada pembangunan karakter. Jo pencegahan bullying di lingkungan pendidikan. Kapalo Kantor Kementerian Agama untuk Kabupaten 50 Kota, Haji Eri Iswandi MA, menekankan komitmen Panwah madrasah-madrasah untuk membuat lingkungan baraja nan aman dan ramah untuk sadoalah siswa-siswi baru. Perilaku anak antara seniornya dengan junior, jadi kita lakukan pengawasan yang ketat termasuk dalam mata muda itu. Jadi tidak ada perpeloncoan, tidak ada bully, tidak ada senior melakukan kekerasan terhadap juniornya. Jadi mereka dikenalkan kepada senior-seniornya itu dan senior-senior ini membimbing adik-adiknya ke arah yang lebih baik. Selain fokus pada penguatan mentalitas, madrasah di 50 kota kini mengintegrasikan bimbingan khusus, membaca Al-Quran, serta menyesuaikan program makan bergizi gratis nan Allah mencapai 60% madrasah satampe. Kombinasi gizi jasmani jo bimbingan rohaniko dianggap sangat penting untuk mendukung konsentrasi siswa-siswi karena inyo menyerap kurikulum agama madrasah nan padat. Di madrasah kita seluruh tamatan madrasah harus hafiz, pada tingkat kompetisi wajib di lingkungan Kementerian Agama harus meraih predikat terbaik sampai ke nasional, sampai internasional. Itu sudah ada komitmen dengan kawan-kawan di madrasah, mereka sudah menyiapkan dengan banyak ada. Melalui persiapan nan matang dimulai pada hari pertama bana sekolah, Kementerian Agama 50 Kota optimis untuk menghasilkan generasi muda nan unggul tidak hanya secara akademis tapi juga dalam pengalaman agama. Sinergi nan kue antara madrasah, orang tua, juga masyarakat diharapkan dapat memungkinkan sadoalah siswa-siswi untuk mencapai prestasi terbaik baik di tingkat nasional maupun internasional. Nurafni Susilawati melaporkan. Stand Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Padang Panjang Tarui memamerkan produk unggalan pada ajang HUT Dekranas ke-46 dan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-50 tingkat nasional. Berikut laporan Nofri. Stand Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Padang Panjang turut memamerkan produk unggulan pada ajang HUT Dekranas ke-46 serta Hari Kesatuan Gerakan HKG PKK ke-50 tingkat nasional di Makassar baru-baru kau. Ketua Dekranasda Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Hendrianis menyampaikan rasa syukur atas tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk-produk yang ditampilkan. Dirinya mengatakan sejak stand dibuka pengunjung langsung memadati area pameran. Pengunjung tidak hanya membeli produk makanan, tetapi juga mukena serta pakaian. Dekranasda Kota Padang Panjang membawa beragam produk hasil karya pelaku UMKM daerah. Di antaranya, bumbu rendang Wan Alan, kerang keju Mahya, cokis ratu, keripik talas desi, serundeng kentang suci, keripik pisang UP2K Kota Panjang. Selain itu juga dipamerkan batik Rang Minang, batik Canting Buana, batik Asasi, Khalifa, Minang Kayo, serta produk figura. Kalau saya mau promosiin UMKM, Pak. Kemarin juga kita ada Dekranas membuat satu contoh juga, Pak, untuk tas. Alhamdulillah UMKM-nya ini mau berpartisipasi dalam arti kata mereka berinovasi, Pak, untuk tasnya itu. Dan Pak, ada juga yang dari Anyaman, saya saranin coba tas Padang Panjang, Pak. Tasnya recommended. Minang Kayo, Pak. Kita juga ada batik, Bapak. Kita ada batik Azizi, ada batik Minang Kayo, juga ada. Menurut Maria Veronica, tingginya minat pengunjung menjadi bukti bahwa produk UMKM Padang Panjang memiliki kualitas dan daya saing dan mampu bersaing di tingkat nasional. Dirinya menyebut, setiap produk tidak hanya menawarkan kualitas, tetapi juga mengandung nilai budaya serta kearifan lokal dan menjadi daya tarik tersendiri. Keikutsertaan Dekranasda Padang Panjang pada ajang nasional ko diharapkan dapat memperluas promosi produk unggulan daerah. Selain itu juga diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah Babaso Minang untuk siang hari ko kami 16 Juli 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
kanal informasi dan inspirasi.